Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 060. Setelah keberangkatan Bran, Maisie memastikan Bran meminta dirinya untuk menentukan keputusan. Tetapi siapa yang lebih patut di antara kedua nama ini? Siapa yang ia tunjuk? Bran selalu setuju-setuju saja. Maisie sedang posisi kebingungan dalam memilih siapa yang akan dipastikan untuk menggantikan posisi Bapak Asgardian. Karena mereka berdua itu pegawai yang terbaik. Maisie melihat mobil Deki sudah di depan pintu gerbang. Melalui layar CCTV, ia menyuruh Bapak Kodir untuk membuka pintu gerbang. Ternyata Deki datang berdua bersama bos pemilik perusahaan. Sesuai dengan pesan Maisie beberapa hari yang lalu. Namun semua itu sudah dipersiapkan olehnya. Mereka akhirnya langsung melaksanakan transaksi. Hingga semua dokumennya Deki serahkan kepada Maisie. Karena sudah selesai, mereka tidak berlama-lama. Akhirnya Deki permisi. Sebelum Deki meninggalkan Maisie, Maisie hanya bilang bertambah tugasmu. Sambil tersenyum, Deki hanya mengangkat jempol. Tidak terasa hari pun sudah sore. Persoalan sudah selesai. Maisie beranjak dari tempat duduk kemudian menuju kamarnya. Secara pribadi, sebenarnya Maisie berat untuk menambah perusahaan. Baginya yang sudah ada itu pun lebih dari cukup. Karena ia baru merasakan bukan mudah untuk mengurus orang banyak. Tetapi kalau tidak diselamatkan, berapa ribu orang kehilangan pekerjaan. Bagaimana mereka harus menafkahi keluarga? Itu yang selalu tertancap di dalam hatinya. Bagaimanapun ia sudah pernah mengalami situasi begitu sulit mencari pekerjaan. Hari terus berlalu. Tibalah waktu yang ditentukan. Bahwa hari itu di mana kedua pejabat terbaiknya berakhir masa kerja telah memasuki waktu pensiun. Maisie dan Bran akan hadir di sana. Tidak terkecuali Deki. Memang hari perpisahan itu tidak dibuat untuk bermewah-mewah oleh Maisie. Hanya saja sebatas pemberian surat keputusan pemberhentian kepada pejabat lama dan pengangkatan pejabat yang baru. Semua petinggi dari semua kantor cabang diundang untuk menyaksikan acara itu. Pegawai dan karyawan belum dikasih tahu. Acara itu hanya diadakan di sebuah ruangan yang tertutup. Hanya dihadiri beberapa pegawai saja. Karena semua pada hadir maka Maisie membuka acara itu. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Direktur dan Bapak Direksi yang sudah mendukung kelancaran operasional perusahaan kita. Tibalah waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian karena masa pensiun. Mereka baru tahu bahwa Bapak Direktur sudah memasuki masa pensiun. Ada dari mereka menyayangkan, di hari perpisahan hanya dibuat acara sederhana saja. Maisie memohon kepada Bran untuk menyerahkan 2 buah amplop yang berisikan surat keputusan kepada Bapak Asgardian selaku Direktur Utama, dan satunya untuk diberikan kepada Bapak Alpha selaku direksi. Keduanya sudah memasuki masa pensiun. Maisie menyampaikan amplop itu boleh dibuka setelah pulang saja sebaiknya. Selanjutnya ia menyampaikan di waktu itu juga ia harus mengangkat pejabat baru sebagai penerus pegawai lama. Mereka dalam keadaan penasaran siapa yang akan menggantikan Bapak Asgardian. Akhirnya Maisie meminta lagi kepada Bran untuk menyerahkan surat keputusan pengangkatan pejabat yang baru. Maisie meminta kepada Bapak Franken dan Bapak Azam. Dalam surat itu tertulis sebagai Direktur Utama Bapak Azam dan Bapak Franken sebagai direksi. Karena acara sudah dianggap selesai maka Bapak Direktur meminta waktu. Ia memberikan hormat kepada Maisie dan tidak terkecuali kepada Bran. Bahkan semua pada terkejut dan heran setelah mendengar Bapak Asgardian memberi hormat dan menyebut nama Tuan Muda. Mereka tidak mengetahui bahwa Bran itu adalah anak tunggal almarhum Bapak Marzegas, pemilik perusahaan tempat mereka mengabdi. Sebelum Maisie menutup acara itu, ada poin yang harus ia sampaikan. Yang pertama, surat keputusan itu
mulai berlaku minggu depan. Semua baik pemberhentian maupun pengangkatan. Yang kedua, karena masih ada waktu 1 minggu lagi, maka saya memberi izin, apabila Bapak Asgardian selaku Direktur Utama, untuk mengadakan acara perpisahan. Sekalian di acara itu serah terima jabatan. Tentukan dan susun dengan kalian saja. Akhirnya Maisie menutup acara itu dan ia bersama Brand permisi pulang. Waktu baru beranjak siang. Mereka memilih untuk beristirahat di rumah. Karena masih banyak yang harus mereka selesaikan. Di sela mereka membahas tentang perusahaan, mereka juga membahas masalah. Hari pernikahan mereka hanya beberapa minggu lagi. Sesuai dengan rencana awal, mereka akan melangsungkan hari pernikahan hanya sederhana saja. Karena hari sudah sore, Brand pamitan pulang. Bagaimanapun ia masih ada yang harus diselesaikan. Maisie pun tidak diam saja. Ia tetap menyusun sesuatu rencana baik yang berhubungan dengan bisnis, maupun momen hari pernikahan mereka. Ketika matahari telah bersinar, Maisie baru terbangun dari tidurnya. Hari itu ia terlambat bangun. Namun ia biasa-biasa saja, karena hari itu tidak ada acara di luar rumah. Kenapa setelah selesai sarapan pagi itu, ia terbayang hari pernikahan mereka, padahal itu adalah momen kebahagiaan. Tetapi ia merasa bersedih, sebab kedua orang tuanya tidak berada di sana di waktu itu. Karena kedua orang tuanya sudah pergi untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan kedua calon mertuanya. Maisie dan Brand sama-sama anak tunggal dan yatim piatu. Akan tetapi Maisie tetap berusaha untuk kuat dan selalu tegar. Memang semenjak dari ia masih duduk di kelas 3 sekolah menengah atas, ia tidak lagi merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Walaupun pahit perjalanan hidupnya, ia sangat bersyukur sekarang ini ia bisa sukses. Bagaimanapun, ia tetap banyak mengucapkan kata terima kasih kepada penonton setia channel ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.